kayak orang yang mau digorok gitu, tau gak sih lo? Mau digorok maksudnya Gimana kayak ya? Nih gue menyuarakan lah ya. Iya, boleh, boleh. Suaranya kayak pokoknya kayak mau sekaratul maut gitu nah nggak sih? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya BH Bincang Horor. Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Ahmad Ratib Jalani, tentunya di channel BH ya. Oke, kali ini kita seperti biasa akan menceritakan cerita horor, dan ada salah satu narasumber yang akan bagikan cerita horornya kepada kita semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita panggil saja narasumber kita yang epik dan keren. Oke, silahkan. Oke, siap. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi guys, ini tuh teman saya sendiri, teman kampus nih. Ya. Kita baru pulang kampus nih. Benar. Iya kan? Nah, jadi Kak Iman ini bersedia untuk menceritakan kisah horornya kepada kita semua. Boleh nih Kak Iman, cerita horornya tentang apa nih? Cerita horornya tentang yang ada di dalam keluarga. Oh, jadi ini Lingkungan keluarga. teror dari keluarga gitu ya? Teror hantu yang terjadi di keluarganya Kak Iman. Ya, benar Oke, sekali. Boleh langsung diceritakan Kak Iman kronologinya? Sebelumnya boleh nggak sih perkenalan diri dulu? Oh, boleh. Silakan. Sorry. Oke. Gak apa ya? Boleh diperkenalkan Oke, dulu oke. Kak Iman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Iman Hadiansa. Gue masih anak mahasiswa ya guys. Tentunya gue di sini masih single. Single ya guys. Single. Jadi kalian kalau lagi single juga boleh nih kontak di bawah ini atau komen kalian gimana. Jadi gue punya salah satu almarhum kakek gue. Itu kejadiannya yang merasuki kakek gue. Oh, jadi ini dialami sama kakek lu sendiri. Kakek gue sendiri. Oke. Ya. Jadi sebelumnya lu tau gak sih, sebelum puasa tuh biasanya kita jarah kepada orang yang sudah mendahului kita. Iya, buat kayak minta apa gitu ya. Ya. Ya, sebelum puasa kan ya. Sebelum puasa Iya. biasanya, sebelum Ramadan. Ya. Jadi kita sekeluarga tuh waktu ada kakek gua sebelumnya udah almarhum ya. Iya, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Al-Fatihah ya guys buat kakeknya Iman. Ya guys. Jadi sekeluarga gua tuh kayak kakek gua, nenek sama cucu-cucu anak-anaknya. Kita jarah ke pemakaman ibunya kakek gua. Uyut ya kalau itu ya. Uyut ya. Uyut Soalnya tuh. gue cucu ya. Iya, Jadi iya. Uyut ya. Nah, jadi waktu jarah tuh kita jarah ke pemakaman. Saat itu di pinggir kuburan Uyut ya. Ya. Uyut gua di pinggirnya tuh ada pemakaman yang hanya ada batu nisannya saja, tetapi kuburnya sudah rata gitu. Oh, jadi udah kuburan kayak lama. rata tanah gitu ya. Jadi nggak Nggak gimana ya, nggak kelihatan kayak kalau itu ada kuburan. kuburan gitu. ya. Iya. nggak berbentuk Mm-mm. gunung lah ya Iya, ibaratnya. Nah, jadi udah rata gitu. Akhirnya kakek gua menduduki si Kuburan ini. batu ya, si batu. Oh, batu nisan yang diduduki. Batu nisan, tapi Oh. dia nggak berbentuk batu nisan, sebenarnya kayak batu biasa Batu aja. biasa gitu ya. Ya, bukan batu nisan, batu biasa. Nah, singkat cerita, kita pulang ke rumah. Ini kejadiannya sebelum Ramadan ya guys. Oh, sebelum Karena Ramadan. kita jarang juga sebelum Ramadan. Kebetulan banget berarti ceritanya ya di bulan Pas Ramadan. banget ya? Iya, pas banget. Bener. Nah, jadi sebelum Ramadan tuh tiba-tiba kakek gua waktu pulang dari jarah tuh gimana ya? Menghadap ke kiri terus. Oh, ngelihatnya dia ke kiri Ya, terus. jadi Itu gini. di saat pas lagi ziarah apa gimana? Sesudah jarah. Oh, sesudah ziarah. Besoknya Oh iya, oke. Tepatnya. Berarti pas sudah pulang ya? ya Pulang dari sudah ziarah. pulang. Nah, tiba-tiba kakek gue kayak menghadap ke kiri terus kayak gini ya, gue contohin ya. Kayak gini. Sehari 2 hari ya gue maklumin lah ya. Ya. Takutnya kakek gue kayak sakit ini Ya, atau sakit pun, ini gitu ya. Pundak atau apa gitu kan. Akhirnya 3 harinya gue sama cucu sama nenek gue kayak ngeliatin kakek gue terus. Akhirnya kita berunding, kayak gue ngomong ke nenek gue, "Nek," kata gue tuh ya, "ini kakek kenapa?" kata gue Udah tuh ngerasa aneh gitu ya. ya udah ngerasa aneh. Nah, akhirnya kita ngeh tuh. Jadi kejadiannya tuh pas jarah tiba-tiba kakek gue begitu. Ngehnya ke situ, ngehnya. Soalnya kan sebelum ziarah nggak pernah kayak Nggak, gitu kan. Enggak, Ya. enggak sama sekali. Nah, akhirnya kakek gua madep ke sini terus. Tiba-tiba enggak tahu kenapa gua selama puasa tuh rumah kayak horor. Suasananya kayak sunyi gitu ya. Sunyi Ah, horor. Beda banget Padahal gitu ya. itu Ramadan. Iya, padahal Ramadan biasanya Ramadan. kan kalau kita Ramadan tuh yang tadinya kita nggak berani ke toilet jadi berani Akhirnya kan. Nah, Tapi ini balikan. sebaliknya. Oke. Tapi ini sebaliknya. Oke. Akhirnya enggak tahu kenapa rumah jadi horor, jadi sunyi. Ya, itu yang gua rasain selama di rumah. Nah, akhirnya kita udah ngeh tuh ya, kakek gua tuh kayak ada yang ngerasukin gitu ya. Akhirnya ada yang ngerasukin, akhirnya keluarga gua kayak gimana ya,
kayak ngobatin kakek gue ke orang-orang pinter, kalau enggak sama ustadz biasanya yang tahu kayak gituan ya. Akhirnya dibawa tuh sama orang pinter begitu kakek gue. Akhirnya waktu kakek gue dibawa, katanya emang ada yang masukin. Ada yang ngerasukin. Terus dijelasin nggak sih siapa yang sosok ini yang enggak, dia belum kayak gimana ya, kayak si orang pinternya tuh ngobatin kakek gua, tapi si kakek gua tuh anehnya hari itu diobatin sembuh, tapi besoknya kambuh lagi. Jadi cuma sembuh sebentar gitu sebentar ya doang, sehari itu aja. Sehari itu aja. Nah akhirnya kita kayak, ih kakek gua sembuh nih, kata dia gitu ya. Udah mulai seneng gitu ya. Seneng nih. Gak taunya besoknya tuh kayak kakek gua lah malah ngadep ke kiri lagi. Kayak gitu. Ngadep ke kiri lagi. Itu kejadian lama banget, hampir 1 bulan penuh full Ramadan. Nah akhirnya kita nggak putus asa dong, keluarga gue kayak dibawa ke sini deh, ke situ deh, ke ustadz ini deh, tapi sama hasilnya kayak gitu, cuma sama sembuh cuma dalam sehari itu aja. Akhirnya besoknya masih sama kambuh lagi gitu ya. Begini. Nah akhirnya udah lebaran, kita juga masih pengobatan ke ustadz ini ustadz itu. Singkat cerita, jadi gongnya itu atau puncaknya itu gak apa ya, kita langsung puncaknya. Boleh. Emang siklusnya obat lagi itu lagi, obat lagi gitu lagi, gitu ya. Akhirnya gongnya itu, jadi kakek gua tuh kayak dibaringin di televisi depan ruang tamu lah ya. Ini yang obatinnya beda lagi. Ini nggak ada yang ngobatin. Ini nggak ada yang ngobatin. Gak ada yang ngobatin. Ini kayak gua, kakak gua, teror puncak yang dialami sama keluarga lu lah ya. Iya. Ini gua, kakak gua sama teteh gua yang cewek 2 orang tuh ya. Jadi 4 posisinya. Jadi si abah gua tuh kayak ditidurin di televisi. Kita ngaji tuh, ngaji Yasin. Dihajiin sama keluarga ngaji. Iya, kita ngaji Yasin berempat aja gitu ya. Akhirnya gue ngaji Yasin sama kakak gua tuh ya. Akhirnya si kakak gua yang cowok ini sok pintar atau dia tahu atau gimana. Tau gak sih lo kalau orang yang biasanya kayak kesurupan atau kemasukan biasanya dipencet ininya nih. Nah, ditekan ininya. Gua nggak tahu sih kalau dipencet ini, tapi yang gua tahu tuh biasanya di kaki gitu loh. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada yang di bagian sini juga. Karena pernah dengar juga emang ada. Ada gitu ya. Tiba-tiba ditekan di sini nih. Nah, reaksi kakek gue itu tiba-tiba ngamuk. Kakek gue ngamuk, sengamuk berontak gitu ya. Berontak kakek gue. Tapi dia berontak nggak berdiri, dia kayak berontak. Dia tetap sambil tiduran, baringan. Dia sambil berontak. Nah, akhirnya gue sama teteh gue lari dong. Bertiga gue lari ke depan. Sama abang lu? Abang gue masih stay di situ. Abang lu masih di situ. Nemenin kakek gue. Iya. Nah, si abang gue juga tiba-tiba dia masuk ke kamar. Pas gue keluar nggak lama si abang gue ke kamar. Ke kamar masuk. Tapi kondisi kakek lu masih di situ? Masih di situ. Masih ngamuk dia gitu? Nggak terlalu ngamuk. Udah lumayan ini. Iya. Nggak terlalu ngamuk, nggak terlalu ngeberontak. Akhirnya si kakak gue ke kamar. Tiba-tiba si kakak gue kayak orang yang mau digorok gitu, tau gak sih lo? Mau digorok maksudnya gimana kayak? Ya? Nih gue menyuarakan lah ya. Iya, boleh. Suaranya kayak pokoknya kayak mau sekaratul maut gitu. Nah iya. Iya. Nah serem juga. Akhirnya si kakak gue itu kayak ngegorok gitu. Gue bingung harus gimana. Akhirnya gue pulang ke rumah bapak gue. Bapak lu? Karena itu rumah kakek gue ya. Iya, jadi itu pas lu ngaji itu di rumah kakek lu. Kakek gue. Rumah lu deket gak sih dari situ? Deket, itu di belakangnya. Deket. Di belakangnya. Ya. Oke. Akhirnya gue manggil bapak gue dan bapak gue juga manggil paman gue yang bisa. Yang bisa kayak gitu. Bisa ngobatin. Pokoknya bisa ngobatin gitu ya. Akhirnya paman gue datang ke rumah kakek gue. Dan si paman gue tuh kayak masuk ke kamar dan mencetin si kakak gue juga. Mencet ini nih. Sama kayak abang lu lakuin. Yang kayak abang gue lakuin. Itu dilakuin ke kakek lu ya? Dilakuin ke abang gue dulu. Ke abang lu dulu. Ke abang gue dulu. Akhirnya kan ke kamar ya. Iya. Akhirnya dilakuin sama paman gue. Si abang gue tuh tiba-tiba kayak bicara, gue mau ikut aja nih sebenarnya. Boleh gak sih gimana ya? Sundanya gue nggak bisa terlalu Sunda sih. Coba lu biar gue nanti terjemahin ini. Coba ya. Kayak gini nih. Si Asep mah dibawa aja sama gua. Jadi abang gua tuh namanya Asep. Abang lu namanya Asep dan dia bilang si Asep ini dibawa aja gitu sama si sosok ini. Ya, begitu. Shit. Nah, akhirnya sama si paman gua dibicarain, gue nggak terlalu negosiasi kali ya sama negosiasi ya. Akhirnya si abang gua tuh tiba-tiba ngegorok lagi. Kayak tadi lagi. Dia makin diobatin makin ngegorok. Itu gue cuma dengar suaranya karena di kamar cuma paman gua sama kakak gua. Cuma berdua ya posisi. Berdua. Nah, tiba-tiba si kakek gua
ngamuk lagi. Ngamuk lagi. Itu nggak tahu ada berapa macam makhluk goib yang ada di rumah gue, nggak tahu. Karena posisi si abang gue masih ngamuk, si kakek gue masih ngamuk juga. Oh masih. Jadi pas pertama abang lu diobatin tuh kakek lu masih, cuman nggak terlalu. Nggak terlalu. Tapi waktu kakak gue diobatin, si kakek gue masih ngamuk. Oh iya. Makin ngamuk. Makin Masih ya, ngamuk. makin ngamuk. Iya. Nah akhirnya si abang gue udah mendingan lah ya, kayak mungkin si makhluk goibnya udah kayak diusir atau gimana sama paman gue, nggak tahu. Akhirnya si paman gue ke kakek gue, sama Paman lu ke kakek. Oh ngobatin jadi gantian. Oke. Ngobatin gantian. Itu di kakek gue tuh agak lama ngobatinnya. Agak lama. Gimana ya? Banyak makhluk kali ya. Mungkin lah ya. Iya. Mungkin emang Agak susah utamanya juga juga kali. kakek Iya. gue lah ya. Nah akhirnya si bapak gue tuh tiba-tiba manggil orang pintar ke rumah. Manggil orang pintar karena kayaknya nggak cukup buat si paman gue ngobatin anak berdua ini lah. Ibarat Karena yang gua tahu ya, misalkan kalau kita tuh lagi yang ini ya, yang ngobatin misalkan nih yang kerasukan, biasanya energi dia tuh keserap gitu loh. Jadi dia makin kayak lemah gitu. Jadi makanya mungkin nggak sanggup kan ngobatin dua orang ini gitu. Akhirnya manggil kan ya. Manggil orang. Iya. Tapi waktu manggil orang ini, tiba-tiba si orang ini nih ke dapur gua. Oh ke dapur lu langsung. Langsung ke dapur. Tiba-tiba waktu di dapur dia bilang gini, ih banyak banget nih makhluk goibnya. Nah tiba-tiba ini gue liatin ya, ini gue lihat secara langsung si yang orang pintarnya tuh kayak gini nih ya. Gue perhatiin boleh lah ya. Boleh. Gimana ya? Kayak ini langsung dia masukin kayak gini. Ke bajunya. Ke baju. Dia masukin ke baju. Udah masukin ke baju, dia tiba-tiba keluar, kebuang di luar. Oh Gue dia nggak tahu apa yang jadi dapat dan apa yang jadi buang. Gue nggak tahu. Kita kan karena nggak bisa lihat juga Bisa kan. lihat, nggak bisa. Lu nyoba nanya nggak sih sama si orang ini? Nggak, karena orang ini langsung pulang juga. Oh langsung Nggak pulang. lama-lama di situ. Oh, okay. Dia kayak nggak ngobatin kakek gue juga, nggak ngobatin abang gue juga. Dia tiba-tiba ke dapur, kayak ngambil sesuatu terus dibuang di sesuatu luar itu. Gue nggak tahu apa yang diambil ya. Dia juga nggak ngomong juga ini Nggak apa ngomong juga, karena emang gue juga nggak lihat apa yang diambil. Bener-bener. Karena mungkin makhluk goib lah ya, gue nggak tahu Iya, apa yang diambil. Nah akhirnya si abang gue ini udah sembuh lah ya ibaratnya. Terus si kakek gue masih, akhirnya si abang gue ini diajak ngobrol sama bapak gue. Katanya, Sep kenapa? Kata si bapak gue. Terus akhirnya kakak gue ngejawab, katanya waktu udah ngobatin abang gue, kayak bukan ngobatin sih, kayak udah neken neken tangan abang gue, dia ke kamar, tiba-tiba ada makhluk yang tinggi gede hitam rambut panjang. Yang dilihat abang lu. Yang dilihat abang gue itu di pojok kamar dia. Boleh dijelasin lagi sosok makhluknya tadi? Sosok makhluknya yaitu kayak tinggi. Gede, rambutnya panjang, terus mukanya hitam ya. Dia ada kayak bulu gitu nggak sih? Apa cuma tinggi besar hitam? Oh oke. Kalau bulu dia nggak ngomong. Mungkin yang dimaksud genderuwo atau apa Iya, ya, nggak tahu juga ya. Oke. Karena abang gue yang ngeliat, ini dia cerita. Nah waktu si abang gue ngeliat si sosok itu, tiba-tiba abang gue tuh kayak hilang kontrol sama hilang kendali. Mungkin dimasukin langsung kali ya. Gue biasanya yang gue denger juga ya dari anak indigo nih, gue dengerin dari anak indigo, biasanya kalau kita udah ngelihat makhluk, udah ngelihat sosok itu tuh sebenarnya kita udah dirasukin kalau kita udah ngelihat gitu ya. Cuman ya kita ngerasanya baru ngelihat aja, padahal kita udah dikontrol gitu. Kontrol ya. Iya. Nah akhirnya kata si abang gue, akhirnya dia udah gak hilang kontrol. Udah bukan dia gitu ya. Udah bukan dia akhirnya nggak nyadar juga. Dia ngamuk akhirnya lah ya. Ya udah dia cerita gitu aja. Nah tiba-tiba si abang gue yang satu lagi nih, ini beda lagi abang gue. Kan gue punya abang dua. Abang yang gue satu lagi itu datang ke rumah kakek gue. Tiba-tiba waktu dia datang, dia masuk dong ya ke ruang tamu. Udah ke ruang tamu, dia tiba-tiba nangis. Tiba-tiba dia nangis. Sebenarnya nangis banget sih, enggak kayak merasakan air mata aja. Besar air mata aja. Nah si abang gue tiba-tiba diem. Dia lihat ke kamar kakek gua, karena kamar kakek gua tuh waktu itu posisinya, tau gak sih lu, si hordennya itu, si gordennya itu diikat, jadi diikat sama di pintunya dibuka, jadi biar ada hawa. Oke, gua tahu. Jadi semua kamar tuh kayak dibuka ya, iya. Si gorden sama si pintunya, biar ada hawa atau gimana gue nggak tahu lah ya. Nah si abang gua tuh lihat, katanya di kamar kakek gua tuh ada bapak si kakek gua, ada bapaknya lagi nunduk gini nih. Tapi bapak si kakek lu udah meninggal, udah lama banget. Serem banget, gila. Ya ini gila ya, gue ini merinding serius aja. Ini gue kita di sini cuma berdua seriusan. Ini gue serius merinding aslinya guys. Nah jadi waktu si abang gue lihat ke kamar kakek gue, ada sosok bapak kakek gue.
yang tertungkung nunduk gini. Posisinya nunduk gitu ya. Nunduk gini. Heeh. Tiba- Itu di kamar di tadi. kamar kakek gua. Oke, ya. Bukan di kamar abang gua. Mhm. Di kamar kakek gua. Nah, akhirnya nggak lama tiba-tiba si kamar kakek gua itu kayak ada yang mukul-mukul atau yang kayak gudug-gudug. Tahu nggak Mukul sih lu? tembok apa mukul apa nih? Mukul lemari Mukul oh, oke gue tahu. dalam lemari. Mhm. Dalam Kayak pokoknya ada suara gitu ya. Ya. Bruk itu Mhm. kenceng banget. Itu kenceng banget. Sedangkan di dalam itu gue nggak tahu apa gitu, ada Heeh. apa dan kita Padahal tanya gitu yang semua. kita tahu di situ tuh kosong gitu kan. Kosong, Orang cuma hanya ada kakek baju lu ada aja. di luar kan. Ya. Iya kan. Ya manusia juga nggak mungkin lah Iya, masuk nggak ke mungkin. dalam lemari Iya, lah ya. Buku-buku gitu dah ya, pikiran gue udah kacau, Mhm. udah pasti makhluk goib lah ya. Mhm. Tapi dia waktu kayak gimana ya, ngeberontak si lemari Mhm. kakek gua tuh kayak nggak lama, sebentar Oh, aja. cuma sebentar aja. Sebentar aja. Kayak gebrakan Kayak doang ya. gebrakan doang. Nah, akhirnya tiba-tiba si abang gue yang satu lagi nih pengen banget keluar. Abang lu yang tiba-tiba nangis itu. Yang tiba-tiba nangis itu Boleh diinin aja gak sih namanya biar gampang? namanya saya. Oh, Kasa ya. Ya. Oke. Akhirnya Kasai itu tiba-tiba pengen banget keluar. Keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah. Keluar dari rumah di depan sih. Di Ya, depan. pokoknya ke depan aja. Akhirnya kakek gua lagi tipe guys, maaf. Gak apa-apa. Akhirnya Santai. si Kasai ini Hmm. tiba-tiba keluar, dia tiba-tiba nangis lagi di luar. Nangis lagi di Dia luar. nangis lagi di luar. Dia nangis lagi di luar, akhirnya dia digodong ke dalam Mhm. sama paman gua. Akhirnya si paman gua kayak ngobatin si Abang lu gua yang lagi. satu lagi tuh, Ah. Kasai itu. Akhirnya Kasai itu waktu diobatin, akhirnya dia itu kayak belum sepenuhnya terkendali sama si makhluk goib itu. Paham. Dia hanya kayak nangis aja gitu ya, belum Nggak semuanya. tahu kenapa gitu ya, Iya. pengen nangis aja gitu. Dia belum sepenuhnya terkendali sama makhluk goib itu mungkin. Akhirnya ditanya lagi tuh si abang gua itu, si Kasai itu, katanya, kenapa katanya, Mhm. ya kata paman gua tanya. Akhirnya si Kasai itu menjawab kayak gini, tadi kayak ngelihat apa ya, kayak kuntilanak lagi terbang. Mungkin waktu kuntilanaknya terbang, terus dia tuh udah kemasukan gitu. Gimana ya, gue nggak tahu tuh. Dia Intinya ngeliat itu di luar. di luar ada kuntilanak kayak terbang, terus tiba-tiba dia nangis. Gue nggak tahu kerasukan atau apa, gue nggak Iya, tahu. iya. Mungkin yang lo bilang tadi ya, sebenarnya kita kalau udah kita lihat iya. itu udah kerasukan. Karena gue dengernya dari Indigo juga kayak gitu. Misalkan kita nih lihat ya, tapi kita ngerasanya belum dirasukin nih, padahal Ya, udah gitu. padahal Kita udah, ya. iya udah dinampakin gitu kan. Nah, akhirnya waktu si Kasai itu udah cerita, tiba-tiba banget nih ya, si nenek kan nenek gua punya adiknya tiba-tiba datang. Itu sedangkan udah pukul 12 malam, tiba-tiba datang. Saudara jauh lu lah ya pokoknya. Tiba-tiba datang, itu jauh banget rumahnya dari rumah gua, beda kecamatan juga, beda desa juga sama gua. Nah, tiba-tiba dia datang Itu di jam berapa kira-kira? di jam 12 Di jam 12 malam, mau ke jam 1, 12 malam Oke, lewat oke. berapa gue lupa. Mau ke jam 1, tiba-tiba dia datang ke rumah Hmm. dan dia kayak ngucap astagfirullahaladzim, kata dia tanya. Pas dia Pas dia datang, pas Hmm. dia lihat kondisi di rumah, iya. akhirnya dia bilang kayak astagfirullahaladzim katanya. Pantesan katanya tiba-tiba banget kayak pengen banget ngelangkah ke rumah ini katanya. Udah punya feeling Udah buruk punya gitu feeling. ya. Feeling buruk. Hmm. Kayaknya kata dia ada yang nuntun buat ke rumah ini, Ke ke rumah rumah itu. kakek gua. Oh, jadi kayak ada bisikan buat dia tuh datang ke rumah lu gitu ya. Ada Oke. bisikan mungkin Hmm. ya. Akhirnya si adiknya nenek gue itu, kita sebutnya Kak Ibik lah ya. Hmm. Kak Ibik, emang namanya Kak Ibik. Si Kak Ibik itu mengucap astagfirullahaladzim, kayak pantas ada yang nuntun katanya ya. Pantesan kata dia tiba-tiba pengen banget kesini Iya, istilahnya. Padahal dia lagi sakit juga posisi. Tapi Lagian dia jauh- memaksakan. Iya kan udah malam juga, jauh malam juga, gitu. ngapain Tiba-tiba juga. banget ngapain Ah. di situ gitu kan. Dia juga udah sepuh, udah sepuh, Oh, udah udah sepuh. Hmm. Tiba-tiba banget. Tapi dia udah sepuh bisa bawa Iya, iya. mobil. Akhirnya udah tuh ya, si Kak Ibik itu udah ke rumah gue bilang kayak gitu, dan si kakek gue udah mulai mendingan. Si kakak gue yang berdua itu, Kasai sama kakak yang di kamar tadi, udah mendingan. Akhirnya kita tidur lah ya. Oh, Nah, itu tidur itu udah kita tidur. Besoknya kita runding dong, mau dibawa kemana lagi ini kakek gitu. Kasihan berarti kalau kondisinya lama-kelamaan. masih kayak gitu ya kakek lu. Kita jujur keluarga gue nggak pantang menyerah buat ngobatin kakek obatin lu. kakek gue, karena gue lihat kondisi kakek gue yang Kasihan, tadinya gemuk, hanya kurus. hanya kurus. Mungkin karena dia selama sebulan tuh bener-bener kayak diganggu sama Kayak si diganggu. ini gitu ya, makhluk ini. Selama 1 bulan itu si kakek gue juga kayak sebelum tidur kayak nyebut-nyebut nama mamanya Yang udah meninggal. yang udah meninggal.
itu tiba-tiba kayak nyebut nama mamanya, tiba-tiba kakek gue nangis Mhm. nama mamanya, Kayak keinget gitu kayak ya. keinget mungkin ya. Kata si kakek gue tuh kayak didatangin sama mamanya. Oh, Makanya didatengin. dia, ya hampir tiap malam kakek gue nangis terus nyebut namanya. Mhm. Sampai ini gue merinding lah ya. Gue takut anjir. Ini gue merinding. Kita banget. cuma berdua gila di sini. Apalagi gue cuma berdua doang sama ini Khotib temen Oke. gue. Nah akhirnya kita ngeronding tuh ya pagi-pagi mau dibawa kemana lagi nih. Akhirnya kakak ipar gue, Kak Aden, Ya ya ya. dia punya kenalan katanya orang pinter. Cuman gimana ya, sama keluarga kita tuh di ya elah pasti gini lagi Kayak hasilnya sama gitu ya gitu. Jadi, Paham ya sih elah, maksudnya ya elah. kayak kan kita Iya. udah cari beberapa gitu dan sama gitu Dan sama hasilnya. Jadi pas kayak dikasih referensi lagi, Aduh, pasti nggak jauh sama beda gitu gitu ya. kan. ekspektasi kita nggak tinggi banget. Iya iya. Akhirnya kakak ipar gua Kak Aden itu kayak kekeh. Dia Coba ngebawa- dulu gitu ya. Akhirnya dia ngebawa si Ustad lah, itu Ustad. Mhm. Ustad dia ngebawa Ustad, tiba-tiba waktu mau masuk ke Gapura rumah gua, tau gak sih lo? Ya kan gue pernah ke rumah lu. Pernah ya? Iya iya. Gapura rumah gua, si Ustadnya udah cerita nih ya, gue cerita Oh ini dari POV Ustadznya berarti ya. langsung dari Ustadnya. Oke oke. Nah, si Ustadnya cerita dia tuh tiba-tiba ditampakin sama yang abang gue lihat di kamar, Yang abang lu pertama. tinggi, Oh gede, yang hitam. rambut panjang. Mukanya hitam. Nah iya, kata si Ustad ini dihalangin buat si Ustadnya balik lagi ke rumahnya. Jadi Nomor ini anjir. kayak dibikin malas buat ngobatin si kakek gua. Ya paham. Oke. Lanjut. Jadi kan si kakak ipar gua itu kayak nggak mau putus asa nih buat ngobatin si kakek gua. Akhirnya dia manggil orang pintar Ustad Enggak, lu tadi ceritanya sampai si orang yang udah dipanggil nih digangguin. Di Gapura lah ya. Iya, pokoknya Di Gapura lah ya. dihalangin gitu kan. Nah, jadi si orang Ustadnya ini ada di bukan ke orang. Jadi si orang pintarnya itu dia sampai ke Gapura bawa arah ke iya, rumah gua. ke gang rumah lu. Ke gang rumah lu. Akhirnya waktu di Gapuranya itu tiba-tiba si orang pintarnya itu Ustad lah ya, gue nyebutnya. Si Ustad ini tiba-tiba kayak ngeliat sosok yang dilihat sama kakak gua yang di kamar. Yang di kamar, yang Sosoknya tinggi, kayak tinggi, gede. hitam, gede, iya. sama rambutnya panjang juga lah ya. Nah, akhirnya si Ustadnya itu kayak ngerasa dia itu dibikin malas buat ngebatin si kakek gua. Gak tau ya ilmu apa yang si makhluk gue dipakai, gue gak tahu lah ya. Iya. Akhirnya mungkin si Ustadnya itu kayak gak mau kalah sama si makhluk goibnya. Akhirnya dia turun dari motor, dia kayak ngambil pasir atau tanah gitu Tanah yang ada di situ kali. yang ada di Aha. hadapannya. Ya. Ya. Dibaca-baca sama dia, akhirnya dia kayak nyemburin ke si Si makhluknya. makhluk goib itu. Akhirnya dia jalan lagi ke arah rumah gue, sampai tuh di rumah gue. Waktu dia di rumah gue, dia bukan nyebut Masya Allah sih, kayak nyebut Astagfirullah. Banyak banget kata dia. Terus Oh, sama kayak yang waktu itu ya. si Aha. itu si yang Ngobatin. datang ke rumah gue itu malam-malam, akhirnya kayak banyak banget kata. Terus kata si Ustadz itu, ih panas amat ih hawana gitu Iya, ya. benar-benar. Dia bisa sih, Biasanya kayak gitu tuh hawanya jadi ngap gitu kan. Ya, ih, panas amat ih hawana. Ustadz Mhm. itu ngomongnya kayak gitu teh ya. Panas amat ini hawanya kata dia teh ya. Akhirnya si kaki gue diangkat, dia dibawa ke kamar. Dibawa ke kamar. Dibawa ke kamar karena emang kakek gue lagi duduk. Sebenarnya kakek gue normal-normal aja kan, nggak Oh, kayak lagi cacat, iya. nggak kayak cacat dia nggak bisa jalan atau gimana, enggak. Dia normal aja, normal. Cuman minusnya dia tuh kayak ngadep gini lagi, Ngadep kiri terus. tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, nggak ke kontrol. Akhirnya dibawa ke kamar sama si Ustadz, diobatin tuh sama si Ustadznya. Gue nggak tahu yang diobatinnya apanya ya, Kenapa gitu tiba-tiba ya? si kakek gue tuh ngamuk. Terus si Ustadznya tuh kayak mukul-mukul tembok, Mukul-mukul tembok. mukul-mukul tembok, kayak bunyi pok 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 gitu ya. Gue nggak tahu karena gue nggak masuk ke dalam kamar itu, Cuma berdua cuma doang. berdua doang. Oke. Akhirnya waktu masuk ke kamar kakek gue kayak bunyi gitu lah ya, mukul-mukul tembok gitu. Si Ustadznya, kakek gue lagi ngamuk. Gue nggak tahu tiba-tiba si Ustadz tuh keluar masih mukul-mukul tembok. Kata si Ustadznya Oh. itu ngejar-ngejar si makhluk goibnya. Oh, oke. Caranya kayak gitu. Caranya kayak gitu, kayak ngejar-ngejar si makhluk goibnya kayak gitu. Akhirnya kakek gue tiba-tiba ini chat dibaca ayat-ayat suci Al-Quran kali ya, gue nggak tahu. Terus tiba-tiba kakek gue muntah. Tapi muntahnya tuh nggak kayak yang keluar paku atau darah atau gitu. Oh iya, nggak muntah kayak aja, disantet gitu ya. Biasa muntah biasa muntah gitu. biasa aja. Tapi sebenarnya gue juga nggak tahu sih muntah apa. Cuman feeling gue kayak muntah biasa aja. Tapi sama si usahanya itu nggak diliatin karena langsung
diplastikin. Oh iya iya. Langsung diplastikin. Dia tuh kayak yang lagi di ruqyah gitu loh. Nah iya, Biasanya makhluknya keluar gitu tapi Keluar. lewat muntah itu. lewat muntah itu biasanya. lah ya. Nah, akhirnya si abah gue muntah, terus si ustadznya cerita katanya dia ngejar-ngejar makhluk goibnya yang tadi yang mukul-mukul tembok. Terus kata si ustadz itu kayak kan sebelumnya kita kayak konsultasi dulu. Konsultasinya kita kayak sebelum jarah nih ustadz gitu ya. Si abah Pokoknya lu kita ceritain ngededukin ya. gitu ya, ngededukin si batu, yang ternyata si batu itu di bawahnya ada kuburan gitu ya. Karena lu pasti ngiranya ya makhluk dari sini nih yang Makhluk ngaku dari sini, gitu. iya. Nah, tiba-tiba si ustadznya ini ceritanya bukan sama Makhluk yang ada di sini. yang ada di Kuburan jarah, ini. jarah gua waktu kemarin itu Iya ya. iya. Katanya ini dapat kiriman Anjir, dari plot twist orang banget. yang nggak suka sama Allah gua. Gila, maksudnya kayak kita pasti nganggapnya dari si kuburan ini kan. Ini karena emang Pas benar-benar dari situ pure dari gitu, jarah, iya. tiba-tiba Allah gua Mulai dapat gangguan gitu kan. kayak gitu. Tapi tiba-tiba ini dapat kiriman. Anjir. Dapat kiriman dari orang yang nggak suka. Nah, dapat orang yang nggak suka, kata si ustadznya tuh di sini si ustadznya juga kayak nemuin barang yang kayak gimana ya, kayak dibuntel buat apa jadi gitu ya, buat jadi bahan ini gitu ya. Apa itu sih namanya? Gue lupa lagi. santet apa gimana Iya sih? iya iya kayak gitu biasanya kayak buat ya ini gitu buat si aduh lupa Aduh. gue lagi namanya. Itulah ya, yang tahu Pokoknya boleh itu ya biasanya kayak ada misalkan ada yang kayak dari gumpalan atau dari kayak dari kain kafan, kain kafan atau kayak senjata kayak keris gitu biasanya ya, dari kayak gitu. biasanya dari kayak gitu ya. Media Itu lah media lah ya, iya, Nah, media. medianya. Akhirnya si ustadznya tuh kayak ke pinggir rumah gua. Kan rumah gua tuh spotnya di pinggirnya itu kayak ada tanah terus ditembokin lagi. Nah, ya gua si lihat. tanahnya itu tiba-tiba si ustadz mengarah ke sana. Akhirnya si ustadz kayak nyium-nyium kayak gimana, ngendus-ngendus kayak gimana, sama insting dia juga kali ya. Akhirnya dia kayak nemuin kayak gumpalan kain, gue nggak tahu tuh ya kain apa. Sama dia dipegang gini. Waktu dia dipegang gini, sama dia kayak dibuka isinya tanah. Isinya tanah. Nah, kata saudara ini emang ini orang yang gak suka sama kakek gua. Kayak gitu. Emang kakek gua tuh semasa hidupnya emang banyak orang yang suka sama kakek gua. Gimana ya? Gue pengen cerita juga sih ya sebenarnya. Kayak mungkin keluarga gua ngiranya orang yang gak sukanya itu, tapi itu masih saudara. Tapi Masih kita ada juga yang nggak tahu saudara. juga kali ya. Kita nggak tahu juga. Cuman kita udah feeling ke sana. Feelingnya ke situ. Feelingnya ke situ karena emang dia itu kayak udah terkenal kayak main dukun. Terus si orang itu dia itu emang bener-bener gak suka sama keluarga gua. Kok bisa nggak suka kan dia saudara gitu? Gak sukanya karena emang ada problem dan Oke. itu sampai sekarang, sampai pernah kakek gua sama si saudaranya itu berantem kayak setiap ketemu berantem semua berantem, padahal kayak udah sama-sama tua, udah sama kakek gua kayak gitu. Akhirnya si ustadznya tuh udah sembuh kata ustadznya tuh ya. Akhirnya kita kayak biasa aja gitu ya, pasti besoknya kayak gitu lagi. gitu ya. Nah, akhirnya kata ustadznya udah sembuh. Akhirnya tiba-tiba juga malamnya suasana rumah tuh nggak horor lagi, jadi adem Jadi gitu ya, jadi kayak biasa lagi. Nah, yang dirasain tuh bukan gua aja yang ngomong, kayak nenek gua, kayak kakak-kakak gua. Ih, kok iya rumah kayak beda biasa lagi gitu ya, gitu ya, kayak biasa lagi. kayak biasanya lagi gitu ya. Terus gue juga bilang, iya jing gitu ya, kayak biasa lagi gitu ya. Akhirnya besoknya si kakek gua tuh kayak gak kayak gini lagi. Pasti kalian kayak Kayak keluarga gini tuh lagi. ngontrol gitu kan, Kontrol takutnya. ya, takutnya karena emang yang udah Kayak gitu. diobatin gitu lagi Kambuh lagi kan. akhirnya kok nggak gini lagi, mungkin dia mah cuma sehari doang, besoknya pasti gini lagi gitu. Pasti ya. kalian masih mikir kayak gitu. Mikirnya. Akhirnya besoknya akhirnya kakek gua nggak kayak nggak Nggak dapat gangguan lagi lah ya. Dari itulah hasil kakek gua udah sembuh total berarti dari situ ya. dari situ. Ya, kurang lebih kayak gitu sih cerita dari keluarga gua. Gue tuh plot twist banget ya pas kayak ternyata kakek lu tuh dapat kiriman bukan gangguan dari waktu gue iya jarah. benar, maksudnya kan kayak tiba-tiba dari jarah itu, nah dari situ gitu terornya ternyata. Tapi kok bisa gitu ya, si saudara lu ini kayak ngepasin waktunya gitu loh, ngerti nggak sih, kayak jadi kita tuh yang kayaknya ya udah gitu dari sini. Jadi nggak ada curiga ke dia, kayaknya dia udah kayak ngitungin waktunya gitu sih. Bener kayak gitu. Oke, menurut kalian ceritanya serem gak sih guys? Menurut gue sih serem banget, gue sampai merinding gila. Kita tuh di sini cuma berdua ya, dan ini posisinya malam jam berapa nih?
Jam berapa? Hampir jam 1, jam Hampir 1 malam, 1. jam 1 Malam. pagi lah ya. Ya, kita pagi. Mas Iman atau Kak Iman, terima kasih banget cerita horor kali ini. Bener-bener Oke, kayak serem, sama-sama. bikin kita merinding semua. Gila. Ih, Semoga nanti Kak Iman bisa ceritain cerita horor yang lebih menarik lagi. ya. Dan kita bagiin ke pemirsa Ke bincang teman-teman horor semua. nih ya, ke teman-teman Ya. semua. Nah, kalau dari teman-teman nih, kalau ada cerita horor atau kayak ada pengalaman yang kalian alami gitu ya, teror horor, kalian boleh Langsung kirim ke kirim email aja ke kali ya. email, kirim ke email di deskripsi ya, nanti saya sertakan emailnya. Nanti Hmm. kirim aja ke situ. Oke. Oke, Kak Iman, untuk malam ini terima kasih telah menceritakan Oke, cerita sama-sama horornya. Khotib. Oke, semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Oke, segitu saja dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sorry. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya agar viewers kita naik. Oke. Oke. Selamat malam, guys. Selamat sahur. Selamat sahur.